Oke, Titus pasal kedua, kita buka Titus pasal kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ke-15. Titus pasal 2, ayatnya yang ke-11 hingga 15. Kita baca bersama-sama. Titus pasal 2, ayat yang ke-11 hingga 15. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Sekali lagi, Titus pasal 2, ayat yang ke-11 hingga 15. Kita baca 1, 2, dan 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan harapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menyelesaikan kita segala kejahatan dan untuk memusnahkan kepentingannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami dapat berkumpul sebagai jemaat. Untuk utamanya kami ingin berdoa, memanjatkan pokok-pokok doa kami, kiranya Kau pimpin. Semoga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan juga kami sudah menyanyikan puji-pujian, dan sebentar akan pelajari sedikit firman-Mu Tuhan. Kau pimpin, semoga apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam jemaat semuanya. Oke, jadi saya diberi kesempatan untuk khotbah pada malam hari ini, dan walaupun sebetulnya saya lebih suka sebetulnya khotbah di chapel karena seperti dekat ya. Tapi baru kali ini khotbah di chapel tapi audiensnya jemaat gitu. Walaupun sebagian besar anak panti sama pemuda juga sih. Jadi ya udahlah, anggap aja kayak lagi kebaktian pemuda plus beberapa orang tua. Tapi nggak apa-apa. Ayat yang baru saja kita baca dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15 mengatakan bahwa judulnya kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Jadi tema saya adalah pernyataan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Oke. Jadi ada seorang anak yang mempunyai seorang bapak yang baik dan terkenal di kalangan masyarakatnya bahwa bapak ini adalah baik, mempunyai citra yang baik, suka berbuat baik, suka mengajarkan hal-hal yang baik, dan hal itu diajarkan ke anaknya. Suatu ketika anaknya tumbuh dewasa, akhirnya dia mau pergi ke luar kota untuk mulai hidup mandiri, mulai belajar, mulai berbisnis, dan apa yang dilakukan anak muda ini adalah dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak sesuai dengan pengajaran ayahnya. Dan dia mungkin ayahnya mengajarkan moral-moral supaya tidak berbohong, tetapi dia melakukan kebohongan. Ayahnya mungkin mengajarkan hal-hal untuk tidak curang, tetapi dalam bisnisnya dia melakukan curang. Sehingga orang-orang di kota barunya ini yang tidak mengenal ayahnya, orang-orang yang di kota baru ini yang dia pergi, tidak mengenal ayahnya, mempunyai pikiran bahwa, oh mungkin anak ini diajarkan oleh ayahnya hal-hal seperti ini, hal-hal yang negatif, berbohong, curang. Sehingga apa yang diterima oleh orang-orang di kota yang dia pergi baru saja itu mempunyai stigma negatif. Dan hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita, di mana kadang seseorang akhirnya bertindak lain atau berbeda dari apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang terdekatnya. Mungkin seorang anak diajarkan oleh orang tuanya dari kecil bahwa, oh kamu harus melakukan hal yang baik, oh kamu harus melakukan ini, melakukan itu. Tetapi ketika sudah dewasa dan kebanyakan emang akhirnya mencoba untuk memberontak dan tidak melakukan apa yang diajarkan ayahnya. Sehingga kadang itu membuat nama ayahnya mungkin terlihat buruk di mata masyarakat. Dan hal ini juga terjadi dalam kehidupan rohani kita, di mana Tuhan Allah, Bapa,
ingin kita, orang yang sudah diselamatkan, dapat menyatakan kasih karunia Allah. Dikatakan tadi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dia ingin kita menyatakan kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Tetapi, sekali lagi, banyak yang kejadian akhirnya kehidupan orang Kristen ini, orang yang sudah diselamatkan ini bukan menyatakan kasih karunia Allah, malah akhirnya membuat orang-orang tersandung mungkin, atau sama sekali tidak menyatakan adanya kasih karunia Allah di dalam diri dia. Sehingga poin saya adalah di dalam Titus 2 ayat 11-15 ini kita dapat melihat ada cara-cara bagaimana kita dapat menyatakan kasih karunia Allah menurut apa yang baru saja kita baca di dalam Titus pasal 2 ayat 11 hingga 15. Yaitu yang pertama adalah dikatakan di ayatnya 15, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi yang pertama adalah meninggalkan kefasikan dan hidup bijaksana. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat, orang itu akhirnya diselamatkan dan terjadi kelahiran kembali. Dan di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa ketika seseorang percaya, Allah mencurahkan kepadanya Roh Kudus. Allah mencurahkannya kepadanya Roh Kudus. Lalu di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan juga bahwa sekarang kita hidup tidak lagi di dalam daging, tetapi di dalam roh. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca bahwa orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah menerima Tuhan, mempunyai Roh Kudus di dalam hatinya. Sehingga Roh Kudus yang hidup di dalamnya ini mengajarkan kita, namanya juga Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang hidup di dalam orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan, dan saya berasumsi semua yang di sini adalah orang-orang yang sudah percaya. Orang yang sudah diselamatkan, Roh Kudus di dalamnya mengajarkan kita untuk hidup kudus. Sehingga harusnya seseorang yang telah lahir baru dapat menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan itu, kasih karunia Allah yang menyelamatkan tadi itu melalui perbuatan-perbuatannya yang kudus. Tetapi, sekali lagi, banyak kala manusia kedagingan lebih kuat daripada roh. Di dalam Alkitab juga dikatakan, daging itu kuat dan roh itu lemah. Dan seringkali terjadi, kedagingan lebih kuat daripada roh. Sehingga orang yang lahir baru pun masih bisa terjatuh. Masih bisa terjatuh dan berbuat dosa. Masih bisa melakukan hal-hal yang mungkin dulu dia lakukan sebelum dia terima Yesus. Dan di dalam Titus pasal 2 ini, Tuhan Yesus berkata, Paulus berkata di sini, Tuhan Yesus berkata melalui Paulus, dikatakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita mau mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan mau kita hidup bijaksana dan beribadah kepadanya. Dengan kita mau meninggalkan kefasikan dan mau hidup beribadah, hidup bijaksana kepada Tuhan, maka kita bisa menyatakan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Dan apa yang kita lakukan memang hal yang tampak terlihat ketika kita melakukan A. Biasanya terlihat, oh si A melakukan A, si B melakukan B, si C melakukan C. Adalah hal yang tampak, bisa terlihat. Mungkin iman yang dipercaya tidak terlihat. Oh dia sudah percaya. Orang nggak bisa melihat itu secara pasti apakah orang ini benar-benar sudah percaya atau tidak. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, itulah yang tampak, yang bisa menyatakan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hati kita, yang kita imankan. Dan sehingga benarlah ayat ini mengatakan bahwa kita diajarkan Tuhan untuk meninggalkan kefasikan. Kenapa? Karena salah satu kesaksian yang paling manjur adalah dengan hidup kita yang meninggalkan kefasikan.
Banyak orang Kristen lupa tugas ini. Tugas utama mereka yaitu apa? Kalau kata Tuhan Yesus, jadilah saksi. Jadilah saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Jadi kita disuruh, diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi. Dan dengan kita melakukan tindakan-tindakan kita, ketika kita menerima, ketika kita mempercayai kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita, harusnya kita bisa menjadi saksi melalui tindakan-tindakan kita. Dengan kita menjauhkan kefasikan-kefasikan dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan daging yang kita sering lakukan. Mungkin yang dulunya sebelum kita percaya, kita melakukannya 10 kali. Tetapi apakah ketika kita sudah percaya, kita sadar dan tergerak hati kita oleh Roh Kudus yang dalam hati kita. Tergerak. Oh, saya tadinya melakukan 10 kali. Tentu berusaha untuk tidak melakukan sama sekali. Tetapi mungkin tidak bisa secara langsung. Mungkin susah. Mungkin daging kita masih lebih kuat. Tetapi apakah intensinya atau keseringannya berkurang? Mungkin yang tadinya 10 kali menjadi 5, menjadi 2 kali, menjadi 1 kali. Sehingga orang dapat melihat perubahan di dalam orang tersebut. Orang lain dapat melihat, oh ini toh orang yang mengaku dirinya sudah diselamatkan. Oh ini toh orang yang bilang dia adalah orang Kristen yang lahir baru. Orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Orang Kristen yang telah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan itu menjadi kesaksian bagi orang banyak. Dan Tuhan ingin kita meninggalkan itu. Dan dikatakan lagi tadi, hidup bijaksana dan beribadah kepadanya. Banyak orang juga lupa bahwa hidup seorang Kristen haruslah hidup yang bijaksana. Tidak asal memilih apa jalan hidup dia. Tidak asal, yang penting saya pilih ini, jalan dah. Kuliah tidak melihat, oh kalau saya kuliah di A, apakah saya lebih dekat ke gereja? Apakah saya terlalu sibuk nanti kuliahnya jadi lupa Tuhan? Apakah kalau saya pilih kerja ini, jauh gaya dari gereja, saya harus pindah ke luar kota? Itu adalah kebijaksanaan dalam memilih hidup. Ketika memilih pasangan, apakah kita memilih pasangan, yang penting kita punya pacar, yang penting kita punya status pacaran, tapi tidak melihat apakah pasangannya adalah pasangan yang seiman, apakah pasangan yang percaya kepada Tuhan, mau dibimbing atau mau dibimbing kepada Tuhan. Sehingga akhirnya memilih pasangan yang tidak kenal Tuhan. Susah untuk diajak berbicara mengenai hal-hal rohani. Dan pilihan-pilihan hidup yang tidak bijaksana ini akhirnya membuat kesaksiannya luntur. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sehingga mungkin tadi yang masalah pacaran. Yang masalah pacaran, pacarnya aja sehingga tidak mau jadi kenal Tuhan. Atau yang dia memilih, bisanya pekerjaannya jauh dari tempat gereja. Sehingga orang teman-teman kerjanya atau teman-teman tempat tinggalnya dilihat, oh kok orang ini nggak ke gereja. Orang ini tidak beribadah tadi katanya. Tidak beribadah. Bukan beribadah artinya cuma datang ke gereja, bukan. Tetapi tidak menjadi contoh ketika memilih pilihan-pilihan hidup. Tidak bijaksana dalam memilih pilihan-pilihan hidupnya. Seharusnya orang Kristen adalah orang yang tadi dapat meninggalkan kefasikan hidupnya dan memilih kebijakan yang sesuai dengan firman Tuhan dan dapat terus beribadah kepadanya. Sehingga kita dapat menjadi saksi atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang telah kita terima dan kita amini. Sekarang yang kedua, bagaimana cara kita dapat menyatakan kasih karunia Allah? Yang kedua di ayat yang 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi yang kedua adalah menantikan penggenapan pengharapan kita.
Kasih karunia Allah juga dapat dinyatakan melalui kita dengan sungguh-sungguh dan tekun menantikan kedatangan orang. Dengan sungguh-sungguh dan tekun menantikan kedatangan orang. Banyak orang Kristen menyepelekan hal ini, sehingga sekali lagi membuat mereka terlihat kurang mempercayai apa yang mereka imanin. Iman orang Kristen harusnya adalah bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib bagi dirinya, dan dia hidup menggantikan dia. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, lalu mati, lalu bangkit, dan dia naik ke surga. Dan suatu saat nanti kita akan dijemput oleh Tuhan di angkasa. Itu adalah iman orang Kristen harusnya. Tetapi kalau dia tidak benar-benar sungguh-sungguh mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia menyepelekan hal itu, maka tidak terlihat bahwa ini orang benar-benar menerima kasih karunia Allah. Ini orang tidak mementingkan hal-hal surgawi, tetapi lebih mementingkan hal-hal duniawi. Dan itu terlihat banyak orang yang kalau tidak menantikan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau tidak dengan tekun berharap Tuhan datang segera, maka pilihan-pilihan hidupnya lebih condong ke hal-hal yang duniawi daripada hal-hal yang surgawi. Jadi ini bersangkut pautnya dengan poin yang tadi kita, bahwa bijaksana. Ketika orang yang melihat bahwa saya mengharapkan kedatangan Tuhan, saya pengen hidup saya terus berada di lingkungan orang percaya, karena suatu saat nanti saya akan diangkat, Tuhan akan datang. Maka pilihan-pilihan hidupnya akan dibuat dengan sekitaran orang-orang percaya. Dan saya sangat bangga dengan GBIA yang mempunyai slogan Maranatha berserta gerakannya. Sehingga itu terus mengingatkan kita untuk terus menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi seperti yang saya sudah bilang di atas tadi, bahwa adalah dengan sungguh-sungguh menantikan. Bukan hanya sekedar mengatakan Maranatha, tetapi dengan sungguh-sungguh. Yang jadi permasalahan adalah ketika sebuah kata dikucapkan terus-menerus, kadangkala oleh beberapa orang, mungkin sebagian orang, akhirnya menjadi sebuah mantra. Mungkin kata amin, kadang kalau kita dengar di luar, kayak jadi sebuah mantra. Ketika orang ngomong sedikit apa, amin. Ketika ngomong apa, lata amin gitu kan. Nah, jangan sampai kita mempunyai slogan yang bagus, Maranatha, tetapi menjadi sebuah mantra atau jadi latah mengatakan Maranatha tanpa benar-benar sungguh mengimani kata kita mengucapkan Maranatha itu. Dan saya pribadi mungkin saya nggak tahu, tapi saya jarang mau mengucapkan Maranatha kalau tidak saya yakin benar mau mengatakan itu gitu. Kalau saya lagi tidak dalam kondisi benar-benar mengharapkan kedatangan Tuhan, saya nggak mau mengucapkan kata itu karena takutnya itu menjadi sebuah mantra doang. Ketika kadang di depan dikatakan Maranatha, apakah kita dengan tidak sadar akhirnya lata mengucapkan Maranatha tanpa iya ya, apakah saya benar-benar sungguh meyakinkan, sungguh menantikan benar-benar kedatangan Tuhan, atau cuma sekedar ucap doang. Dan banyak yang katanya mengasihi Tuhan dan tadi berkata Maranatha, tetapi kalau ditanya lagi 2 kali atau 3 kali, yakin Tuhan datang? Yakin Tuhan datang malam ini? Yakin nggak Tuhan datang malam ini? Mungkin kalau ditanya ke pemuda, beberapa pemuda akan bilang, tunggu dulu, tunggu nikah, baru Tuhan datang. Atau apalagi yang biasanya pernikahannya udah deket nih, udah tinggal beberapa bulan lagi, atau setahun lagi lah misalnya. Ditanya, yakin nggak Tuhan datang malam ini sebelum kamu nikah misalnya? Terus dia akan nego. Tunggulah besok, nikah nih besok nih gitu kan. Atau ketika ditanyakan kepada orang tua, mungkin ditanya, yakin nggak Maranatha? Mungkin pikir, tunggu anak saya besar,
Saya mau lihat anak saya besar. Atau mungkin kepada orang yang sedang berbisnis. Tunggu dulu, tunggu bisnis saya jalan. Tunggu bisnis saya lancar, tunggu bisnis saya besar. Tentu alasan-alasan di atas tadi bukan alasan-alasan yang salah. Mau menikah tidak salah. Mau tunggu anak besar, kita lihat anak kita tumbuh dewasa dalam Tuhan, tidak masalah. Mau bisnis kita besar, tidak masalah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah prioritasnya. Apakah kita benar-benar percaya kepada bahwa Tuhan benar-benar mau datang dan kita menantikan lebih besar daripada semua hal itu? Atau itu cuma secondary? Secondary. Hal ketiga. Yang penting tujuan saya dalam list saya, rencana saya jalan dulu. Baru setelah itu Tuhan datang, bolehlah. Atau justru Maranatha, Tuhan datang itu adalah poin yang pertama kita, list pertama kita. Kita benar-benar menantikan Tuhan datang. Jadi, sekali lagi, kalau saya pribadi, kalau saya tidak mau menjadi lata, dan saya mau mengucapkan ketika Maranatha, ketika saya benar-benar sadar, oh ya saya pengen Tuhan datang segera. Bukan hanya sebuah lata, tapi benar-benar sungguh-sungguh Tuhan datang segera. Dan coba bayangkan hal ini. Misalnya seseorang mau ketemu pacarnya atau mau menikah dengan pacarnya, tetapi ketika itu prioritasnya bukan itu, tetapi malah yang lain. Oh, kita sebelum nikah atau ini kita pergi ke sini dulu lah, saya mau ini dulu lah, mau itu dulu lah, jalan-jalan dulu atau apa. Yang nikahnya sekian gitu, di nomor sekian. Apakah pasangannya pasti bisa lihat, oh ini pasti prioritasnya bukan saya ini. Prioritasnya pengen dia jalan-jalan dulu gitu. Sama, Tuhan juga bisa melihat hati kita. Kalau kita memprioritaskan hal-hal lain daripada kedatangannya, maka sebetulnya apa yang kita ucapkan, kita ucapkan itu hanyalah sebuah mantra. Jangan sampai itu menjadi sebuah mantra. Saya harap sih tidak ya, tetapi jangan sampai itu menjadi sebuah mantra saja atau sebuah lata, kata-kata yang lata, dan kita ucapkan tanpa benar-benar meyakinkan sungguh-sungguh bahwa kita ingin Tuhan datang. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menyatakan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita adalah di ayat 15 dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jadi yang ketiga adalah dengan memberitakannya. Dengan memberitakan semuanya itu. Dan di poin 1 dan 2 tadi kita lihat bahwa poin 1 dan 2 adalah apa yang kita lakukan dan orang lihat. Tetapi yang ketiga adalah kita melakukannya untuk orang bisa dengar. Bukan hanya orang lihat, tetapi orang dengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita beritakan kepada mereka. Untuk memberitakan apa yang diimani seseorang, sebetulnya cukup men-share apa yang ia percayai. Apa yang ia percaya dengan tulus kepada orang. Maka dia bisa men-share-nya dan memberitakan itu kepada orang dengan tulus dan orang bisa mengerti. Kalau saya kerja, saya sering dengar podcast gitu kan. Podcast gitu. Nah, belakangan suka dengar podcast tentang stand up gitu. Kan kadang ada orang tanya, kenapa sih kalau orang stand up kayaknya bisa dipercaya banget ya ceritanya gitu ya. Kayak kenyataan gitu. Padahal kita tahu di dalamnya ada beberapa tambahan yang mungkin ditambah-tambahkan, dilebih-lebihkan gitu. Kenapa ya? Kenapa? Karena orang yang membawakannya percaya bahwa yang ia katakan itu benar gitu. Yang ia beritakan, yang dia ceritakan itu benar. Nah, sama halnya dengan keselamatan kita. Ketika kita mau memberitakannya kepada seseorang, ketika kita mau menyampaikannya kepada orang, apakah kita benar-benar mempercayai apa yang kita imani ini adalah nyata, benar, dan nyata di dalam hati kita. Oh, saya diselamatkan. Oh, saya mau men-share. Kenapa saya bisa diselamatkan sih? Bagaimana sih saya caranya diselamatkan? Apa sih yang terjadi ketika saya sudah diselamatkan?
Ketika seseorang benar-benar percaya akan hal itu dan ingin orang lain menerima apa yang dia terima dengan tulus, maka cara simpel saja dengan kita men-share, bercerita, itu udah bisa menjadi pemberitaan Injil. Saya ingat film kemarin, Sabtu malam minggu lalu, kita ada nonton film namanya The Forge. Nah, di film itu satu bapak ini namanya Joshua Moore, dia cukup memberitakan Injil kepada seorang anak muda ini dengan apa? Sedikit motivasi, apa yang dia alami, hal-hal simple. Dia tidak menjelaskan Alkitab yang terlalu dalam, tetapi hal-hal yang simple dia jelaskan, hal-hal yang simple. Sambil memotivasi anak muda ini, sambil menceritakan pengalamannya, sambil apa yang dia percaya dia sebutkan. Dan akhirnya anak muda ini bisa percaya. Dan mungkin itu dibilang, mungkin itu sebuah film. Tapi saya juga punya pengalaman, kemarin baru saja terjadi 2 minggu lalu. Saya tiba-tiba, nggak tahu ya, tiba-tiba teman SMA saya chat saya, Cut, ketemuan dong gitu. Wah, kenapa nih tiba-tiba? Udah lama nggak ketemu. Saya dalam otak saya pikiran saya, mungkin MLM gitu ya. Kalau teman SMA udah lama biasa nggak ketemu, mungkin MLM atau apalah. Ya udahlah, boleh ketemu aja. Udah lama juga nggak ketemu. Udah hampir 10 tahunan nggak ketemu. Akhirnya ketemu, kita ngobrol. Ternyata kagetnya saya di situ dia sedang mencari apa sih perbedaan gereja saya dengan dia. Saya bilang, kok tiba-tiba dia nanya hal ini ya? Perbedaannya apa? Ini, sana sini, dan lain-lain. Nah, hal yang saya tekankan pertama bukanlah doktrin-doktrin yang terlalu ribet. Hal yang paling pertama saya tekankan adalah bagaimana perbedaannya adalah bagaimana seseorang dapat diselamatkan. Lalu saya share hidup saya. Saya cerita hidup saya gimana gini. Lalu dia cerita juga kan. Lalu saya kasih masukan dengan hal-hal simple. Akhirnya dia bisa terbuka dan melihat, iya ya, benar juga ya. Selama ini saya cuma percaya Tuhan itu ada, Yesus itu Tuhan, tapi dia nggak menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan cukup saya bilang, berarti poinnya adalah kamu belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Cukup hal sesimpel itu. Dan orang itu akhirnya merasa, wah, apa yang kamu ajarkan benar ya, gerejanya benar ya. Dan dengan kata-kata yang simpel saja, orang bisa tergugah dan orang bisa akhirnya diselamatkan. Dan dengan cara-cara yang simpel. Tetapi bukan berarti orang Kristen tidak perlu belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Bukan berarti orang Kristen nggak perlu belajar firman Tuhan, ikut blok kelas atau apa dengan tekun. Salah. Itu diperlukan untuk agar dapat kita lebih fasih lagi, lebih bisa menjelaskan lagi. Siapa tahu tiba-tiba kita ditanyanya orangnya yang beda lagi, yang mau tahu tentang hal-hal yang lebih berat. Kalau kita udah belajar, maka kita bisa menjelaskan. Dan itulah di Grafe juga kita punya sekolah teologi. Kita punya sekolah teologi, kita punya sekolah minggu dewasa setiap minggu. Apakah kita mengikutinya? Mungkin yang jemaat, sekolah teologi terlalu inilah, ya udah ikut sekolah minggu dewasa. Jam 9 kita datang. Dan jemaat didorong selalu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Grafe ini. Juga tadi ada blok kelas, biasanya diadakan 2 kali setahun. 2 kali setahun. Dan sedang terjadi sekarang di Bandung. Jadi bagi jemaat yang tidak yakin bisa menjelaskan firman Tuhan, menyampaikan, memberitakan, yang harusnya dilakukan semua orang Kristen ya, bukan cuma mahasiswa teologi atau penginjil segala macam. Memberitakan. Dikatakan kamu beritakan. Memberitakan keselamatan yang telah kita percayai. Maka kalau kurang yakin mampu menjelaskannya, ikut blok kelas. Ikut sekolah minggu dewasa. Belajar lebih dalam lagi. Dan kita di Rabu malam ini doa, saya sering dapat list doa doakan orang-orang yang belum diselamatkan gitu ya. Ada ya, nomor berapa ya? 9 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih nomor 9. Saya sering dapat list itu.
Nah, ketika saya mendapatkan list itu, saya biasanya berdoa bukan saja kepada orang-orang yang belum diselamatkan, tetapi berdoa kepada orang-orang yang merequest itu, supaya orang-orang tersebut dapat dengan berani menyampaikan, memberitakan apa yang mereka percayai. Tidak mungkin orang-orang yang merequest tersebut adalah orang-orang yang belum percaya. Pasti orang-orang yang merequest tersebut adalah orang-orang yang sudah percaya, sehingga mereka ingin kerabatnya, anggota keluarganya mengenal Tuhan. Tetapi seringkali yang dilupakan adalah apakah dia sudah melakukan bagiannya, apakah dia sudah memberitakan itu, menceritakan pengalaman dia ketika dia selamatkan. Jadi ketika saya mendapatkan pokok doa itu, saya selalu mendoakan semoga bukan saja orang-orang ini dapat diselamatkan melalui pemberitaan Injil orang lain, tetapi dari orang-orang tersebut yang tinggal serumah sama dia. Bagaimana tadi nomor 1 kita lihat hidupnya, apakah bisa menjadi saksi. Nomor 2, apakah iman pengharapan kepada Tuhannya terlihat gitu. Sehingga semuanya itu bersatu, orang dapat melihat, oh ada kasih karunia Allah yang menyelamatkan di diri orang tersebut. Jadi sekali lagi, apa kita perlu memberitakannya? Cukup, tadi saya bilang, kalau kita kurang fasih, kalau kita belum terlalu dalam mengerti firman Tuhan, cukup share apa yang kita percayai. Kita, saya percaya Tuhan karena apa? Karena Tuhan Yesus selamati di atas kayu salib bagi dosa kita. Kita mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Bukan cuma Tuhan itu Yesus, Yesus itu Tuhan, bukan cuma itu, tetapi kita juga mengamininya. Gitu kan? Dan dengan kita men-share dan dengan kita memberitakan, maka saya yakin banyak orang yang dapat melihat, oh, orang ini benar-benar sungguh percaya. Orang ini benar-benar mengimani apa yang dia imani. Sehingga kasih karunia Allah itu tadi, apa saya bilang, dinyatakan oleh kita. Dan banyak orang dapat diselamatkan. Jadi kesimpulannya adalah, kita telah melihat 3 hal yang tadi membuat kita dapat menyatakan kasih karunia Allah. Yang pertama adalah dengan meninggalkan kefasikan dan hidup bijaksana. Yang kedua adalah menantikan pengharapan kita dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memberitakan apa yang kita percayai. Tetapi ada satu hal lagi yang dapat memperkuat ketiganya, apabila kita ingat terus, yaitu di ayat 14 kalau kita baca, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari kejahatan. Jadi, dengan kita mengingat pengorbanan Kristus, dengan kita mengingat pengorbanan juru selamat kita, maka ketiga hal yang tadi kita baru saja pelajari, harusnya dapat kita lakukan dengan mudah. Meninggalkan kefasikan. Kalau kita berdosa terus, kita menyakiti hati Tuhan yang telah mati untuk kita. Pengharapan. Masakan kita nggak mau ketemu juru selamat kita yang telah menembus dosa kita. Memberitakan. Masakan kita tidak mau orang lain merasakan pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup dia. Jadi dengan mengingat terus pengorbanan Tuhan Yesus, maka ketiga hal ini akan sangat mudah untuk dilakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami pada malam hari ini ingin sudah belajar sedikit firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pimpin. Semoga apa yang disampaikan dapat kami pelajari dengan baik. Dan Tuhan, Kau pimpin. Sebentar lagi kami akan berdoa secara jemaat. Kau pimpin, semoga apa yang kami doakan dapat menjadi hal yang benar-benar kami minta kepadamu, dan Engkau dapat menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.